selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Linda. Saya dari Kes Manajemen A3. NIM saya 18104166681. Dosen pengampu Adi Musarif SEMM. Mata kuliah ALB Analisis Lingkungan Bisnis. Tanggal ujian tanggal 27 April 2020. Di sini saya akan menjawab semua jawaban UTS serta saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu bagian A, sebutkan dan jelaskan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis. Jawabannya, lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dan suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor dalam perusahaan internal serta faktor di luar perusahaan eksternal. Yang lingkungan internal adalah merupakan faktor di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan internal ini terdiri dari sumber daya, bahan baku, kapasitas perusahaan, keahlian utama perusahaan. Lingkungan eksternal yaitu adalah merupakan faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, yaitu ancaman produk serupa, ancaman produk pengganti, daya tawar dan pelanggan, daya tawar dan supplier. Yang ke A, apa yang saudara ketahui tentang lingkungan kontekstual atau umum? Definisi atau pengertian pembelajaran kontekstual secara umum belum disepakati oleh para ahli, namun berkaitan dengan dasar dan unsur kuncinya. Lebih banyak disepakati dewasa ini mempelajari kontekstual telah berkembang di negara-negara maju dengan berbagai nama. Di negara Belanda berkembang pada apa yang disebut dengan realita matematik dan edukatif dan kurung RME yang menjelaskan bahwa pembelajaran matematika harus dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Di Amerika berkembang apa yang disebut dengan kontekstual adalah salah satu prinsip pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dengan penuh makna. Yang dimaksud dengan konteks di sini adalah tujuan, isi, sumber, target, guru, metode, hasil, kemana, dan lingkungan. Pengertian pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar di mana guru menghadiri dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkannya ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sementara siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari proses konstruksi terdiri sebagai bekal untuk memecah masalah dan kehidupan sebagai anggota masyarakat. Yang B, apa yang dimaksud dengan lingkungan industri? Lingkungan industri adalah lingkungan yang berada di sekitar industri yang mencakup serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk, penggantian, dan persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan serta tanggapan kompetitifnya. Yang C, apa yang dimaksud dengan remote environment? Definisi faktor yang berada di luar jangkauan kendali perusahaan yang dapat menimbulkan suatu perkembangan dan ancaman. Remote environment, faktor ekonomi. Faktor ini berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat suatu perusahaan beroperasi. Yang D, apa yang dimaksud dengan lingkungan operasional? Manajemen operasional ialah suatu bentuk dari pengelolaan yang menyeluruh dan optimal pada sebuah masalah tenaga kerja, barang, mesin, peralatan, dan lain-lainnya. Yang pertama, proses keputusan mengenai proses fisik dan fasilitas yang dipakai. Yang kedua, kapasitas, kebutuhan untuk menghasilkan sejumlah tempat dan waktu yang tepat. Persediaan. Yang ketiga, keputusan
Persediaan mencakup mengenai apa yang dipesan, berapa banyak, kualitas, kapan bahan baku dipesan. Yang keempat, tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja mencakup seleksi, pengkajian, pelatihan, kompensasi, dan promosi terhadap karyawan. Yang kelima, kualitas atau mutu. Keputusan untuk menentukan mutu barang dan jasa yang dihasilkan, menetapkan standar, desain peralatan, karyawan terampil, dan mengawasi produk dan jasa. Apa yang dimaksud dengan analisis PESTEL? Analisis PESTEL adalah politik, ekonomi, sosial, teknologi. Adalah suatu teknik dalam manajemen strategi yang digunakan untuk melihat faktor-faktor lingkungan luar yang mempengaruhi terhadap suatu hal, perusahaan, proyek, masalah, dan lain-lainnya. Contohnya pemindahan. Melalui pemindahan, perusahaan mengidentifikasi tanda-tanda awal dari perubahan potensial dalam lingkungan umum dan mendeteksi perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Pemindahan lingkungan merupakan hal yang penting dan bagi perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam lingkungan yang sangat tidak stabil. Yang kedua, pengawasan. Melalui pengawasan, perusahaan mendeteksi perusahaan dan lingkungan melalui pengawasan berkelanjutan. Kritikal bagi pengawasan yang berhasil adalah kemampuan untuk mendeteksi makna dalam peristiwa-peristiwa lingkungan yang berbeda. Contoh ketiga, peramalan. Pada peramalan, analisis perkembangan proyek-proyek yang layak tentang apa yang mungkin terjadi dan seberapa cepat perubahan-perubahan yang dideteksi melalui pemindahan dan pengawasan. Yang keempat, penilaian. Tujuan penilaian adalah untuk menentukan waktu dan signifikan efek-efek dari perubahan lingkungan terhadap manajemen strategi suatu perusahaan selangkah lebih maju. Tujuan penilaian adalah untuk mengimplikasi pemahaman tersebut pada organisasi. Tanpa penilaian, perusahaan dibiarkan dengan data-data yang menarik tapi tidak diketahui relevansinya. Soal kedua yaitu analisis lingkungan industri. Industri adalah sekelompok perusahaan yang memproduksi produk-produk yang dapat saling menggantikan. Analisis lingkungan industri ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode 5 kekuatan. Yang pertama, ancaman dari peserta bisnis baru. Peserta bisnis baru dapat menjadi ancaman karena membawa kapasitas produksi tambahan. Seringkali juga peserta bisnis baru memiliki sumber daya yang berkeinginan untuk kuat mendapatkan pasar yang lebih besar. Analisis pesaing memutuskan perhatiannya pada setiap perusahaan yang bersaing secara langsung dengan sebuah perusahaan. Apa yang menggerakkan pesaing, seperti apa yang ditujukan oleh tujuan-tujuan masa depannya, apa yang sedang dilakukan oleh pesaing seperti yang diungkapkan oleh strateginya saat ini, apa yang diyakinkan oleh pesaing tentang dirinya sendiri dan tentang industri seperti yang ditujukan oleh asumsinya. Soal bagian B yaitu tontonlah video-video di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa judul video di bawah ini? Yang kedua, siapa pembicara di dalam video-video yang Anda tonton? Yang ketiga, jelaskan secara rinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di bawah ini. Yang keempat, manfaat apa yang Anda dapatkan dari video yang Anda tonton? Yang kelima, bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut? Dalam video pertama, yaitu apa judul video tersebut? Judulnya Manajemen Strategi Analisis Lingkungan Internal. Siapa pembicara di video tersebut? Diananda FV. Yang ketiga,
Yang ketiga, jelaskan secara rinci isi video tersebut. Menurut saya, yaitu pengertian manajemen strategi, berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, manfaat apa yang Anda dapat dari menonton video tersebut? Manfaat yang saya dapat dari menonton video tersebut yaitu memberikan arah jangka panjang yang akan dituju, membuat organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif, mengidentifikasi keunggulan suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Penjelasan saya mengenai nomor 5, bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan tersebut, yaitu seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan, serta penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, video kedua, yaitu apa judul video tersebut. Judulnya, Analisis Lingkungan Industri dan Pesaing tentang PT KAI Kereta Api Parahyanga. Yang kedua, siapa pembicara di video? Kabul Trivianto SE MBA. Yang ketiga, jelaskan secara rinci isi video tersebut. Menurut saya, kereta api Parahyanga adalah kereta api bisnis dan eksekutif yang pernah dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero di Pulau Jawa pada tahun 1971 sampai 2010 dengan jurusan Bandung, Jakarta, dan sebaliknya. Perjalanan Jakarta-Bandung sepanjang kurang dari 173 km menelusuri alam pegunungan bagian barat. Ditempuh kereta api ini dengan waktu rata-rata 3 jam. Manfaat apa yang saya dapat dari menonton video tersebut, yaitu mempunyai banyak kelas yang terdiri atas kelas ekonomi, premium, eksekutif, dan prioritas. Jika populer sedang berpas-pasan, maka Anda bisa membeli kelas ekonomi premium. Sebaliknya, Anda bisa menikmati kelas eksekutif atau kelas prioritas yang harganya lebih mahal dengan fasilitas yang lebih mewah. Video ketiga, yaitu apa judul video tersebut? SWOT Analysis. Siapa pembicara di video tersebut? Insinyur Jasper Hasudangan, MT, CPM. Terus jelaskan secara rinci isi video tersebut. Adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strategi, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekualisasi bisnis. Yang keempat, manfaat apa yang saya dapat dari menonton video tersebut, yaitu kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan, mengetahui sejauh mana diri kita, di mana lingkungan kita, mengetahui posisi sebuah lembaga di antara lembaga-lembaga lain, mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dihadapkan dengan para. Dan yang ke video terakhir, yaitu
Yang pertama, apa judul video tersebut? Analisis Vestel di suatu perusahaan. Siapa pembicara video tersebut? Julvea Nida. Jelaskan secara rinci isi video tersebut. Vestel adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. Vestel analisis dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan eksternal, yaitu politikal, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Yang keempat, manfaat apa yang saya dapat dari menonton video tersebut, yaitu membantu untuk mengurangi dampak dan efek dari potensi ancaman pada organisasi, membantu dan mendorong perkembangan dari pemikiran strategis dalam organisasi, menyediakan sebuah cara kerja yang memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi peluang baru. Yang kelima, yaitu bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan tersebut. Menurut saya merupakan analisis eksternal makro lingkungan yang akan mempengaruhi semua perusahaan, merupakan akromoni untuk politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Faktor eksternal makro lingkungan di sini ditambahkan dua unsur, yaitu environment dalam kurung lingkungan dan law dan regulatif hukum dan regulasi. Demikian jawaban UTS saya. Semoga jawaban ini bisa Bapak terima. Terima kasih.